Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya selama lebih dari 5 jam membuat sungai Citaluktuk di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluap. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, titik terdalam mencapai kedalaman 2 meter. Dari hujan deras yang mengguyur Jakarta yang menyebabkan banjir kembali menggenangi kawasan Elit Kemang, Jakarta Selatan. Sementara itu adanya galian juga membuat banjir di ruas Jalan Ciledug Raya Cipulir hingga menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Hujan deras yang mengguyur Jakarta mengakibatkan banjir di Jalan Raya Ciledug Raya Cipulir, Jakarta Selatan Selasa petang. Banjir setinggi 70 cm ini mengakibatkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mogok dan mengakibatkan kemacetan panjang terjadi dari arah Kebayoran menuju Cipulir. Diketahui banjir terjadi akibat adanya galian di sejumlah titik di ruas jalan ini. Penyebabnya dari galian, Pak. Kita ada bikinan jet ini, Pak. Itu. Ketinggian berapa, Pak? Hah? Ketinggiannya bisa sampai 70 cm. 70 cm? Iya. Nah, untuk kendaraan yang melintas sendiri itu? Banyak pada mogok. Banyak pada mogok ya? Iya. Kebanyakan roda 2, roda 3 mogok semua. Selain itu banjir juga menggenangi kawasan Elit Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Bahkan sebuah mobil sedan mewah mogok akibat nekat menerobos banjir. Hujan. Tadi hujan angin. Ini ketinggian air tadi berapa, Pak? Ada ya semata kaki lah. Semata kaki? Iya. Di jalanan? Jalanan ini. Tapi lama-lama udah naik di mau putih tadi. Warga berharap masalah banjir yang kerap menghantui Jakarta jelang musim penghujan ini dapat segera diatasi. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan deras menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, puluhan rumah terendam banjir hingga menyebabkan ratusan warga mengungsi. Ya pemirsa, inilah video amatir saat terjangan banjir yang menghanyutkan lapak pedagang di Jalan Balai Desa Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat Selasa sore. Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang hingga merendam kendaraan yang sedang terparkir. Selain itu juga menyebabkan 34 rumah yang berada di 7 kecamatan di wilayah Kota Sukabumi terendam banjir hingga setinggi 1 meter. BPBD Kota Sukabumi mencatat data bencana alam akibat hujan deras terjadi di 66 titik selain banjir. Pohon tumbang dan tanah longsor juga melanda sebagian wilayah Kota Sukabumi. Pela Trigana pusat terbakar ale. Pesawat Trigana Air yang membawa 121 penumpang dari Bandara Sentani menuju Wamena mengeluarkan api dari bagian mesin pesawat. Pesawat Trigana Air tipe Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237 mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas dari Bandara Sentani. Saat kejadian pada Selasa siang waktu setempat, para penumpang sudah berada di dalam angkutan udara ini. Untuk sementara penyebab munculnya api di bagian mesin masih dalam proses penyelidikan.
Pelai, trigana ku sayap terbakar ale. Akibat insiden ini, ratusan penumpang panik hingga salah satu penumpang membuka pintu darurat. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Karena berebutan dan saling dorong saat turun melalui pintu darurat, menyebabkan sejumlah penumpang terluka dan harus dibawa ke Balai Karantina Kesehatan Bandara Sentani guna mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, akibat diguyur hujan deras, akses jalan Desa Karangtegah, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, Banten, longsor pemirsa. Akibatnya jalan desa tersebut tidak bisa dilalui dan membuat sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Yuk. Hujan deras yang disertai angin kencang di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta membuat puluhan rumah porak-poranda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bapak Matu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Ya, begitulah pemirsa kepanikan salah seorang warga di Padukuhan, Gatak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Sleman, Yogyakarta, yang ketakutan dan menangis histeris saat sekitar rumahnya diterjang angin kencang. Akibat terjangan angin kencang ini, sejumlah pohon tumbang dan menimpa beberapa milik warga, membuat salah satu bangunan rumah makan di kelurahan tersebut diterjang tanah. Ya pemirsa, menurut BPBD Sleman, angin kencang terjadi di sejumlah titik. Namun yang cukup terdampak adalah 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Moyudan, di mana tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Ya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur ini mengalami erupsi dan dilaporkan 10 orang meninggal dunia. Gunung meletus. Boru gunung meletus. Orang semua lari. Boru. Wih, bab seji rumah hancur. Habis Santi, aduh Santi kesian nih. Wih, terbakar semua. Aduh, rumah terbakar. Aduh, kesian. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT terjadi Minggu dini hari. Akibat letusan ini bangunan hancur, bahkan ada rumah terbakar dan 10 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT mengatakan korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di 3 kecamatan dievakuasi ke tempat pengungsian. Korban terkait dengan Lewotobi laki ini berjumlah sampai detik ini sudah menjadi 10 orang. Dari pagi tadi jam 7 lewat itu menginformasikan 9, dewasanya 8 dan anaknya 1. Tetapi ditambah 1 ini kan belum tahu apa dewasa atau anak, tetapi jumlah korban jiwa itu sudah 10. Kemudian mereka sedang dievakuasi di Kecamatan Wulanggitang dengan sekolah. Sementara itu, usai kejadian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius 7 km dari kaki gunung. Sementara status tanggap darurat dilakukan selama 58 hari sejak 4 November hingga 31 Desember 2024. Kami menghimbau kepada warga jangan kembali dulu untuk sementara waktu ke lokasi dalam radius 7 km. Kita masih menerima laporan visual, banyak saudara-saudara kita warga
di kawasan terdampak yang kembali mengecek rumah, mencari anggota keluarga dan seterusnya, ini kami himbau untuk sementara waktu berdasarkan jarak aman yang ditetapkan oleh PVMBG yakni 7 km, BNPB menghimbau tidak ada aktivitas apapun kecuali pencarian korban yang dilakukan oleh personil terkait. Status tanggap darurat selama 58 hari terhitung 4 November sampai 31 Desember 2024. Proses evakuasi belum sepenuhnya selesai di beberapa titik. Petugas masih melakukan pencarian warga yang diduga tertimbun material vulkanik. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya Selasa sore. Letusan Gunung Lewotobi mengeluarkan material vulkanik dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter. Aliran lava ke arah timur laut jauh kurang lebih 4000 meter dari pusat erupsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau waspada potensi banjir lahar mengingat hujan deras terjadi di puncak gunung. Masyarakat juga dihimbau memakai masker, penutup hidung untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Hingga saat ini ribuan warga 2 kecamatan mulai mengungsi ke tenda pengungsian yang disiapkan Pemda Flotim. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kepala BNPB Pusat kunjungi pengungsi korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki sekaligus membawa bantuan untuk para pengungsi di tenda pengungsian Desa Bokang, Nusa Tenggara Timur. Bulan kemudian erupsi. Saat tiba di lokasi, Kepala BNPB menemui warga korban erupsi gunung dan mendengarkan keluhan warga yang terdampak. Selain itu, Kepala BNPB juga menyatakan seluruh kerugian korban akan diganti oleh pemerintah sembari menunggu pembangunan hunian baru. Pemerintah akan memberikan dana penghunian sementara. Hingga saat ini sebanyak 3.588 warga mengungsi di tenda pengungsian yang telah disiapkan pemerintah di 3 titik. Mereka bertanya terkait rumahnya yang hancur, terkait rumahnya yang rusak, sarana pendidikannya yang hancur. Ini semuanya sudah kita kasih jawaban. Ya, jadi rumah masyarakat yang hancur itu diganti oleh pemerintah, sarana pendidikan pun diperbaiki, ya. Dan masyarakat yang rumahnya hancur terbakar, ketika rumahnya lagi dibangun sambil menunggu jadi, itu diberikan bantuan dana penghunian oleh. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Joni Nura di Desa Boru, Kecamatan Wulang Gintang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, halo selamat pagi Joni. Bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah masih ada aktivitas Gunung Lewotobi di sana, Joni? Baik, dapat saya sampaikan. Selamat pagi pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa pagi ini terlihat Gunung Api Lewotobi belum melakukan, tidak terlihat terjadinya erupsi. Namun dapat saya sampaikan bahwa kemarin sore, tepatnya pukul 4, terjadi erupsi yang cukup tinggi, yaitu ketinggian kolong abu sendiri mencapai 1000 meter dan terjadi 3 kali erupsi. Yang arah erupsi angin bawah menuju ke bagian barat Flores. Itu yang terdampak adalah Kabupaten Sika sendiri. Purba. Ini bagaimana kondisi di sana? Apakah semuanya sudah mengungsi ke tempat lain dan di mana mereka mengungsi? Baik, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Flores Timur sendiri menyediakan 3 titik posko pengungsian. Namun ada juga warga yang memilih mengungsi ke Kabupaten Sika, merasa lebih aman di Kabupaten Sika. Hingga saat ini jumlah pengungsi sudah mencapai 4.336 jiwa yang sudah mengungsi. Ya, tenda pengungsian disediakan oleh Pemda Flotim sendiri itu berada di 3 titik, yaitu di Bokan, Lewalaga, dan Desa Kongat sendiri. Purba. Ya, Joni, di 3 titik pengungsian tersebut apakah bantuan juga sudah berdatangan, Joni? Baik, dapat saya sampaikan bahwa bantuan berupa alas tidur, makanan, dan lainnya kemarin sudah diantar langsung oleh
Kepala BPBD Pusat kepada pengungsi dan menyerahkan langsung kepada para korban pengungsi yang berada di tenda pengungsian. Ya, informasinya ada ditemukan 10 korban akibat peristiwa ini. Apakah ada korban lain yang masih belum ditemukan atau seperti apa, Joni? Baik, dapat kami sampaikan bahwa jumlah korban yang meninggal akibat erupsi letusan Gunung Lewotobi itu sendiri itu berjumlah 9 orang. Yang sudah dipastikan 9 orang. Namun kemarin ada lagi 1 korban pengungsi meninggal di tenda pengungsian. Hingga saat ini total semua berjumlah 10 orang yang meninggal. 10 orang yang meninggal, Joni. Joni, untuk kondisi di pengungsian saat ini, apakah ada anak bayi atau balita dan sebenarnya bantuan apa yang masih dibutuhkan oleh mereka, Joni? Baik, di sejumlah posko terdapat ibu hamil, balita. Balita sangat membutuhkan itu kebutuhan terutama itu adalah susu, pampers untuk kebutuhan mereka. Baik, Joni, kita harapkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan tadi utamanya untuk bayi dan balita ini bisa segera disalurkan. Dan kita turut berduka atas yang terjadi di sana, Joni. Semoga semuanya segera kembali normal dan segera kondusif kembali. Terima kasih banyak, Joni, atas laporan Anda. Tetap menjaga keselamatan dan selamat kembali bertugas. Iya, sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menghadiri rapat kerja perdana di Komisi 1 DPR RI. Di hadapan anggota Dewan, Mutia menyesali anggotanya terlibat judi online. Dapil Banten 2, terima kasih. Kenapa saya bilang sweetheart, saya dititipin bapaknya. Raker perdana Komisi 1 DPR RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di hadapan legislator. Mutia menjelaskan posisi Kementerian Komunikasi dan Digital pasca sejumlah anggotanya ditangkap polisi karena melindungi praktik judi online. Mutia mengungkap kasus ini merupakan pil pahit, namun pihaknya mendukung penuh proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdiji akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdiji untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Meski sudah ditahan, Gunawan tetap bergoyang menghibur sesama tahanan Polres Sukabumi, pemirsa. Sebelumnya polisi menetapkan TikToker Gunawan Satbor sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online.
apaan di negara ini? Viral di media sosial, video joget Satbor Gunawan di tahanan Polres Sukabumi usai diunggah akun @info_Jawa_Barat. Meski dalam penjara, TikToker Gunawan Satbor bersama rekannya Ahmad Supendi tetap bergoyang Satbor atau joget patuk ayam di sel tahanan. Namun kali ini mereka bergoyang bukan untuk mendapat saweran, melainkan menghibur sesama tahanan Polres Sukabumi. Diketahui kedua tersangka diduga menerima gift atau saweran yang diberikan penyedia website judi online saat siaran langsung. Bahkan di akun TikToknya ia sempat mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mempromosikan judi online. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi itu tidak benar. Dari penyelidikan, Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live di TikTok. Sementara Gunawan Satbor sebagai pemilik akun TikTok membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari, Satbor mampu menghasilkan uang jutaan rupiah. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website Rocky Toto, ada gift yang diterima, kemudian live streaming tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok @RockyToto1. Disitulah peranan dari orang lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Usai ditangkap polisi, perkampungan Babakan Baru di Sukabumi mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Mayriska Wijaya sebagai tersangka suap. Mayriska menyuap hakim yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Ibu, mungkin ada yang disampaikan, Bu? Penetapan tersangka terhadap Ibu Ronald Tanur Mayriska Wijaya dilakukan setelah penyidik memeriksa Mayriska di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mayriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya Lisa Rahmat sebesar 3,5 miliar rupiah. Selain itu, Mayriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zaro Frikar. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalan ya. Langkah selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka penerima suap. Selain ketiga hakim, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat juga dijadikan sebagai tersangka pemberi suap. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zaro Frikar untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Ibu Ronald Tanur lalu menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada hakim secara bertahap. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Setelahnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zaro Frikar sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pensiunan pegawai Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar dan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya Heru Hanindio tiba di Kejaksaan Agung. Keduanya diperiksa terkait pengurusan perkara Gregorius Ronald Tanur yang menganiaya pacarnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Tersangka Zarof Rikar tiba lebih dahulu. Ex pegawai Mahkamah Agung itu datang dengan mengenakan rompi merah muda. Ia mengenakan baju tahanan dan hanya menunduk saat digiring penyidik dari kendaraan yang membawanya. Tak lama berselang, tersangka Heru Hanindio tiba. Selain memakai baju tahanan, ia juga mengenakan topi berwarna biru dan menggunakan masker. Menurut informasi, pemeriksaan terhadap Zarof merupakan pemeriksaan lanjutan dalam kasus tersebut. Sementara Heru akan menjalani pemeriksaan maraton bersama dua hakim PN Surabaya yang lain, yakni Erintuah Damanik dan Mangapul. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan pemindahan ketiga mantan hakim tersangka kasus suap Ronald Tanur dalam rangka efektivitas pemeriksaan lanjutan. Sejak tadi pagi, ketiga tersangka oknum hakim yang di Surabaya dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Ya, jadi untuk HK ditahan di KPK, rutan KPK, untuk ED ditahan di rutan Cipinang, dan untuk M ditahan di Kejaksaan Agung. Nah, ketiga hakim tersebut dipindahkan oleh karena penyidik akan melakukan pemeriksaan secara maraton yang bersangkutan kepada tersangka lain. Dan hari ini ketiga tersangka juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka-tersangka yang lain. Ya, dan juga dalam rangka efektivitas penyidikan, maka ketiga tersangka tersebut dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hari ini juga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ZR. Ya, dalam rangka pemeriksaan lanjutan dan pendalaman terkait dengan peran-peran dari yang bersangkutan. Ya. Edward Tanur, ayah terpidana Gregorius Ronald Tanur, mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kedatangan Edward Tanur untuk menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Pak Edward, gimana kabarnya, Pak? Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, Selasa pagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Edward Tanur datang bersama tim kuasa hukum keluarga. Kedatangan Edward Tanur sehari setelah Meriska Wijaya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum menyampaikan kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Siap. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk ya? Ini rencana keluarga hari ini mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Berarti minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Mungkin siap. Terima kasih teman-teman ya. Pak. Kata-kata hari ini, Pak. Sementara itu, secara bertahap, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersangka suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta. Ketiga hakim diberangkatkan secara bertahap dari rutan kelas 1 Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan untuk membatalkan penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tim
kuasa hukum Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Tom Lembong, resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan untuk membatalkan penetapan status tersangka Tom Lembong yang dianggap tidak sah. Tim kuasa hukum menilai penyidik Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tidak ada alat bukti yang diperlihatkan kepada publik secara transparan. Kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut masih menghitung jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Tom Lembong, serta menelusuri aliran dana tersangka. Kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Selain Thomas Lembong, Kejaksaan Agung juga menetapkan 1 tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Penetapan status murni berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur Kalimantan Timur mengunjungi lahan bekas tambang Berau Coal yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kakao. Selain meningkatkan produktivitas lahan, transformasi lahan juga menciptakan lapangan kerja serta mendukung pendidikan vokasi. Lahan bekas tambang milik Berau Coal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini dialihfungsikan menjadi perkebunan kakao seluas 200 hektar. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan penggunaan lahan bekas tambang demi keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Transformasi lahan bekas tambang ini dialihfungsikan menjadi perkebunan kakao. Dengan mendirikan pabrik pengolahan kakao agar produk coklat dari Kalimantan Timur mampu menembus pasar internasional dan memperluas jaringan distribusi. Sangat peduli dengan pengembangan pertanian, khususnya kakao. Ya. Bahkan mereka sudah punya pabrik kakao sendiri dan sudah mengirim coklatnya ke luar, ya, ke luar. Bagi saya, atas nama pemerintah provinsi, saya berterima kasih. Kita nanam tadi kakao yang betul-betul unggul bibitnya, datangnya dari Jawa Timur. Program ini juga melibatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan. Para siswa-siswa SMK berkesempatan untuk mengikuti magang di perkebunan kakao. Pengalaman ini sangat berguna bagi para siswa yang tidak memiliki akses ke perkebunan di lingkungan sekolah mereka. Nah, kami dimagangkan di Brokokoa, kebetulan kami juga sambil belajar tentang perkebunan, contohnya kakao. Sudah pernah lihat belum pabrik kakaonya berapa? Sudah? Sudah. Bagus ya? Bagus. Transformasi lahan tambang ini diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews melaporkan. Indonesia Motorcycle Show 2024 kembali hadir dengan deretan pilihan kendaraan listrik. Di antaranya sebuah motor dengan desain yang dinamis yang dilengkapi dengan fitur yang lengkap yang cocok digunakan bagi Anda dengan mobilitas yang tinggi. Indonesia Motorcycle Show 2024 menjadi momen istimewa bagi Polytron untuk meluncurkan varian terbarunya Polytron Fox 500.
Motor listrik ini merupakan flagship EV dari Polytron yang mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar hingga bisa mencapai kecepatan maksimal 130 km per jam. Dengan desain yang dinamis, motor ini dilengkapi dengan fitur yang lengkap, diantaranya kapasitas baterai 3,8 kWh yang membuatnya dapat menempuh perjalanan hingga 130 km dalam sekali pengisian penuh. Motor ini juga berkolaborasi dengan seniman street art bernama Darbots, dengan menghadirkan edisi terbatas dari Fox R yang memiliki 2 varian warna dengan desain yang unik yang terinspirasi dari semangat kreativitas dan pemberdayaan generasi muda. Polytron Fox 500 ini adalah motor flagship kita. Secara fitur ini yang paling maksimal yang kita bisa tawarkan ke konsumen-konsumen kita. Kita memberikan pilihan experience yang lain untuk Fox 500. Alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh beberapa konsumen di Indonesia untuk experience dengan Fox R dan juga Fox S. Kita juga mau mencoba menawarkan ini dengan tenaga yang lebih besar, experience yang lebih besar, dimensi yang lebih besar, dengan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Dengan segala kelebihannya, 3 varian motor listrik Polytron Fox R, Fox S, dan Fox R Limited Edition X Darbots ini dibanderol harga OTR Jabodetabek 18,5 hingga 43 juta rupiah. Polytron berharap dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia serta memberikan pengalaman terbaik bagi para konsumen. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Di mana dalam menyambut perayaan hari ulang tahun ke-35 MNC Group mengadakan turnamen olahraga yang diikuti sejumlah unit perusahaan di bawah naungan MNC Group. Ya, dalam ajang ini MNC Sport Competition, tim MNC University berhasil menjuarai turnamen futsal. Sedangkan pada pertandingan bulu tangkis, tim dari unit bisnis MNC Bank juga berhasil keluar sebagai juara. MNC University berhasil menjuarai turnamen futsal MNC Sports Competition setelah mengalahkan tim 3 TVB dengan skor 3-2 dalam laga final di lapangan Elang Futsal, Kemanggisan, Jakarta Barat. Kemenangan ini merupakan hasil dari persiapan yang cukup matang sejak babak penyisihan sampai ke final, dan gelar juara yang didapatkan tim MNC University sangat berarti agar semakin dikenal oleh unit MNC Group. Kami berharap melalui turnamen ini dengan kami keluar sebagai juara, ini menjadi perkenalan juga dari kami, promosi juga dari kami untuk memperkenalkan ke unit bisnis, ke internal bahwa MNC University ini ada. Sangat mengapresiasi ya kegiatan ini, terutama untuk mensejahterakan karyawan MNC Group terutama. Meskipun temanya mungkin persaingan, cuma kan di sini kita untuk membentuk solidaritas sesama karyawan MNC Group sih. Sementara itu tim MNC Bank juga berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen bulu tangkis MNC Sports Competition 2024 di Gor Mitra Utama, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. MNC Bank berhasil mengalahkan MNC Lido Lake Resort pada partai puncak dan berhak menempati tahta tertinggi untuk gelaran tahun ini. Dan akhirnya MNC Bank bisa menangkan untuk juara 1 di bulu tangkis. Itu luar biasa effortnya dari teman-teman yang main semua dikorbankan dari pagi sampai tengah malam ini. Kesannya sangat meriah dan sangat bagus sekali untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan. Ini sangat positif sekali untuk bagi kami karyawan semuanya, supaya kami dapat berkumpul, berkenalan, saling berbagi informasi. Bertema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sport Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus untuk meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan dan unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan. Turnamen bola basket ajang MNC Sport Competition 2024 resmi bergulir di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat. Iya, sebanyak 15 tim berjuang memperebutkan gelar juara. Turnamen bola basket dalam ajang MNC Sports Competition 2024 resmi bergulir. Sebanyak 15 tim saling adu strategi untuk memperebutkan gelar juara. Pertarungan memperebutkan tahta tertinggi ini digelar di lapangan Playfield, Palmerah, Jakarta Barat. Kompetisi yang diikuti oleh para karyawan dari unit-unit bisnis di bawah naungan MNC Group bertujuan untuk meningkatkan rasa semangat, kebersamaan, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan.
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian jelang menyambut hari ulang tahun MNC Group yang ke-35. Hari ini agenda kita adalah hari pertama untuk cabur basket. Dan cabur basket ini mulai hari ini dengan 15 tim yang akan bertanding dalam babak penyisihan. Kita menggunakan 2 courts, kemudian ini akan bertanding sampai jam 8 malam. Dan dari pertandingan yang pertama tadi memang seru ya, bahwa kebersamaan kita dalam merayakan HUT ke-35 MNC Group, kita bersama-sama tapi sportif untuk membangun masa depan kita ke depan. Harapan kita memang dengan kebersamaan ini kita bisa membangun masa depan dan khususnya MNC Group ke ulang tahun ke-35 ini agar kita terus maju dan perusahaan kita terus tetap maju. Yang pasti seru, ini kan juga ajang silaturahmi sama grup-grup yang lain. Jadi kalau untuk hasil sih kita lakuin yang maksimal aja sih yang pasti. Ini sebenarnya telak ini apa? Emang sebelumnya udah persiapan atau seperti apa? Sebelumnya kita ikut di Cup sebelumnya sama tim iNews, jadi udah ada persiapan sebelumnya. Kualifikasi sendiri digelar pada 4 November. Lalu pertandingan perempat final 6 November dan semifinal 7 November. Sementara final MNC Sports Basket 2024 serta perebutan tempat ketiga akan berlangsung 8 November mendatang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 dengan menggelar berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat. Ya, perayaan ulang tahun yang dibuat kali ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Diawali dengan pemotongan kue dan pemberian rewards kepada karyawan dan tamu hotel Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Berbagai agenda menarik disuguhkan dari olahraga pound feet, mendatangkan para pelaku UMKM hingga sosialisasi kegiatan ramah lingkungan yang dihadiri 156 peserta dan masyarakat secara antusias. Kegiatan sosialisasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, seperti pemanfaatan limbah plastik yang diubah menjadi karya seni, juga turut memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Hotel Bintang 5 di bawah naungan MNC Land ini. Acaranya dikemas dengan sangat menarik sekali tentunya oleh mereka, oleh manajemen, sehingga pesertanya tuh antusias banget, cukup menarik. Terus buat Lido Lake Resort juga di ulang tahun yang ke-6, semoga kedepannya tambah sukses dan konsisten untuk bisa menjadi resort terbaik di Bogor. Kehadiran kita di Bogor ini bisa bermanfaat, sehingga pada acara ini kita mengajak semuanya untuk semangat, melalui Found Fit, kemudian juga kita mengajak semua orang untuk ramah lingkungan, menjaga lingkungan melalui training environment sustainability, kemudian kita juga mengajak UMKM untuk turut serta mengikuti dan memeriahkan acara ulang tahun Lido ini yang ke-6. Diharapkan pada anniversary ke-6 Lido Lake Resort by MNC Hotel bisa terus tumbuh menjadi resort terbaik di kawasan Bogor dan selalu konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anggita Maura, Rama Romadona, iNews melaporkan. Salah satu anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk yang berada di bawah naungan MNC Group, MNC Life kembali meraih penghargaan bergengsi. Ya, kali ini MNC Life meraih penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2024 dari Warta Ekonomi untuk kategori perusahaan asuransi jiwa dengan total aset di bawah 1 triliun. PT MNC Life Assurance MNC Life kembali membuktikan kesuksesannya sebagai asuransi jiwa yang terpercaya dengan kembali meraih penghargaan. Kali ini MNC Life meraih penghargaan prestisius dari Warta Ekonomi dalam Indonesia Best Life Insurance 2024 yang digelar di Jakarta. Penghargaan ini menjadi bukti atas dedikasi MNC Life dalam menciptakan nilai tambah melalui produk asuransi jiwa yang relevan dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, serta menegaskan keberhasilan MNC Life dalam menciptakan berbagai layanan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, terutama dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Tentunya penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim MNC Life yang selalu melakukan extra mile dalam melayani nasabah dan juga partner-partnernya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada tim MNC Life dan juga terima kasih kepada nasabah dan partner dan juga masyarakat
yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada MNC Life. Kami melakukan riset, kami melakukan penelitian, kami melihat seluruh laporan perusahaan-perusahaan asuransi, menghitungnya, kami juga kemudian melakukan pemantauan melalui media monitoring baik media mainstream maupun media sosial. Nah dari situlah kemudian baru didapatkan para pemenang yang ada pada hari ini. Melalui pengembangan teknologi dan komitmen inovasi, MNC Life fokus untuk memberikan perlindungan finansial serta mendukung perkembangan industri asuransi di Indonesia dengan berbagai produk inovatif dan pelayanan yang berkualitas. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Baru, Solyu Intense Strip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya pemirsa, setelah 9 bulan menghilang, ubur-ubur tanpa segat di Danau Kakaban, Kalimantan Timur kini muncul kembali. Ya, diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak 2004 ini, Danau Kakaban terkenal dengan ekosistem uniknya yang menjadi daya tarik wisatawan. Inilah Pulau Kakaban yang berada di Kepulauan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal dengan danau air payaunya, lokasi wisata ini hampir 9 bulan lamanya telah ditutup. Sebelumnya, wisatawan dari mancanegara hingga domestik mengunjungi pulau warisan dunia UNESCO tersebut. Hilangnya ubur-ubur tanpa sengat di Danau Kakaban secara tiba-tiba membuat pihak pengelola dan pemerintah sepakat menutup sementara kawasan tersebut. Penutupan ini bertujuan meneliti penyebab hilangnya ubur-ubur yang merupakan habitat endemik dengan 4 jenis spesies, yaitu golden jellyfish dan moon jellyfish. Selama penutupan, Pemprov Kalimantan Timur membangun titian jalan berbahan ulin sepanjang 600 meter untuk mendukung akses yang lebih baik bagi pengunjung. Pemprov Kaltim kembali berkunjung ke Pulau Kakaban guna meninjau perkembangan ubur-ubur endemik yang mulai terlihat kembali sejak penutupan area beberapa bulan lalu. PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menggandeng Universitas Mula Warman untuk meneliti hilangnya ubur-ubur guna mendukung konsep wisata premium dengan menjaga kelestarian kawasan Kakaban dan Maratua. Progres pengembangan wisata premium yang ada di Kalimantan Timur yang lokasinya cukup remote ya di Maratua, Kakaban mengalami perkembangan cukup bagus. Kami memonitor dengan cermat apa yang terjadi di wilayah ini. Pulau Kakaban masih dalam tahap pemulihan dan masih menunggu populasi ubur-ubur endemik pulih sepenuhnya. Belum ada kepastian hingga kapan kawasan ini akan dibuka kembali untuk umum. Ini sudah ada 8 bulanan lah sudah. Pak, berapa bang? 8 bulan. 8 bulanan bang ya. Kira-kira rencana kapan mau dibuka nih bang? Untuk umum? Kemungkinan ya tunggu pulih betul lah. Dari Kutai Kartanegara, Julfikar As, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara Jakarta. Ya, diantaranya ada anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Kepala Otorita IKN, hingga anggota Komisi Kepolisian Nasional. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di lingkup Komisi Pemilihan Umum, Dewan Ekonomi Nasional, Otorita IKN, hingga Komisi Kepolisian Nasional di Istana Negara Jakarta Pusat, Selasa siang. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Di antaranya Iva Rosita, resmi dilantik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2022 hingga 2027, menggantikan Hashim Asyari. Prabowo juga melantik Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua, serta 6 anggota. Di antaranya Muhammad Hatib Basri, Arif Ansori Yusuf, Haryanto Adikusumo, Herianto Irawan, Septian Haryoseto, dan Firman Hidayat. Mereka akan bekerja di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan yang terlebih dahulu dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin 21 Oktober lalu.
Kemudian Presiden Prabowo juga melantik Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan Menko Polkam Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional. Saya kira kalau tadi Pak Presiden waktu menyalamin saya, beliau bilang, "Dah ya, saya sudah ngomong, laksanakan." Saya cuma bilang, "Siap perintah." Berarti akan tetap mengejar 4 tahun itu, Pak? Iya, 2028 pindah. Pelantikan pejabat baru ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet UMKM, para petani hingga nelayan. Ya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para pegiat UMKM, petani dan nelayan untuk memajukan usahanya kembali. Penggiat UMKM, petani hingga nelayan yang terjerat utang macet ini bisa bernafas lega. Ini karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah mendatangani PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet usaha mikro kecil menengah, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo berharap dengan penghapusan piutang ini dapat membantu para produsen pangan hingga bekerja dengan tenang. Dan segala kebijakan terkait pelaksanaan PP akan diserahkan kepada kementerian terkait. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya. Lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa penghapusan piutang UMKM ini hanya berlaku pada para petani ataupun nelayan yang terdampak bencana dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya dalam kurun waktu 10 tahun. Adapun nominal maksimal pembayaran hutang yang dibayarkan bagi badan usaha senilai 500 juta rupiah, sementara nilai maksimal untuk individu di angka 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, Dias Triawan, iNews melaporkan.